Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, kita terhubung kembali. Tadi ada error secara teknis, ya, Masya Allah. Mungkin terlalu banyak, jadi laptopnya pusing dan down. Jadi kita coba kembalikan saja kepada bahasan kita. Jadi tadi secara teknis, ya, gangguannya bukan masalah sinyal dan sebagainya. Ya, rupanya mungkin laptopnya juga pening memahami ini, dia banyak turunan-turunan bacaannya. Mudah-mudahan kitanya tidak. Yuk kita teruskan dulu, ya. Jadi secara sederhananya, mohon izin saya lambatkan sedikit untuk memberikan pemahaman lebih menyeluruh. Alur perjalanan akidah ini seperti tadi yang saya sampaikan, ini konsepsinya ada dalam konsepsi yang tadi tetap 6 pokok keutamaan akidah yang bersumber dari Nabi, Rasul, tanpa terpengaruh oleh situasi-situasi yang tadi. Jalurnya lewat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seiring dengan perjalanan waktu, kan, memberikan jawaban-jawaban pada keadaan-keadaan atau fenomena-fenomena yang muncul dalam perkembangan dan perluasan ajaran Islam. Di masa-masa ini, ya, ke atas, masa-masa awal, ya, dalam tahap perkembangan awal, tidak ada persoalan-persoalan menyangkut tentang masalah-masalah akidah. Jadi semua pemahaman tentang dalil dan sebagainya, baik asma wa sifat dan turunan-turunan lain, semua cenderung tidak ada masalah. Karena itu kita tidak pernah mendengar ada kasus-kasus di zamannya, misalnya ini yang awal, salafus saleh, generasi-generasi awal, persoalan-persoalan seperti yang kita dapatkan saat ini, ya, berselisihan tentang masalah wajah, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Karena semua pertanyaan yang dikonfirmasikan pun dikembalikan kepada mana asal kebahasaannya, dicukupkan dengan itu. Sedangkan ujian di masa-masa ini, terutama perkembangan di dinasti Umayyah, ya, di pertengahannya dengan munculnya penerjemahan-penerjemahan, perkembangan Islam dan sebagainya, dan ada aliran yang memang mengacu kepada logika tersendiri, sehingga ini harus dijawab, karena di sini kalau tidak ada jawaban bisa menimbulkan fitnah besar terhadap agama. Dan muncullah kemudian Imam Abul Hasan al-Asy'ari menjawab ini semua dengan pendekatan takwil yang terhubung lewat metodologi yang khusus, ya kan? Bukan biasa ide-ide yang dimunculkan, tidak, tapi terhubung kepada pakem yang benar, ada jalurnya sendiri. Nah, ini juga dijawab dan tetap memberikan ruang kepada generasi-generasi yang ingin mengikuti yang sebelum-sebelumnya tanpa disibukkan dengan ini, silahkan untuk memilih metode yang seperti awalnya. Sedangkan untuk menjawab yang seperti ini, dan ini dibutuhkan, karena nanti tipikal ini akan melahirkan generasi-generasi lagi di masa yang akan datang. Maka butuh kita pemahaman tentang ini. Nah, lalu kemudian setelah ini tuntas, diangkatlah beliau ini, ya, oleh para masyarakat Islam pada saat itu, diberikan gelar-gelar seperti yang tadi yang saya katakan, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, karena menerapkan satu hal, kan, yang sangat istimewa dari perangkat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masa itu. 3 abad setelah ini, ya, kemudian muncul di Haran, ya kan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lahir 1263 Masehi, 22 Januari, ya, yang mencoba juga memahami dan mengembalikan pemahaman untuk tidak menyibukkan dengan persoalan-persoalan semacam ini. Jadi ingin kembalikan ke masa awal saja. Awal yang tadi saya sebutkan disebut dengan salaf, ikut ke sini disebut dengan salafi. Ya, sehingga dipahami ini sebagai penggerak yang paling utama, ya, ingin mengembalikan kepada pemahaman-pemahaman ini saja. Ya, sehingga ada juga yang keliru pemahaman dengan menyempitkan pemahaman salafi itu pada pengelompokan. Ya, karena ini syiar yang dibawa ini kembali seakan-akan nanti diberikan penamaan-penamaan mengelompok dengan nama, oh ini salafi, tapi semua ajarannya sebetulnya terhubung ke sini, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ya, kalau salafi itu sifatnya manhaj. Ya, manhaj itu jalur. Manhaja ilaihi at-tariqul wadih, jalur yang terhubung. Ya, salafi itu manhaj, bukan madhab, ingat, bukan madhab. Ya, kalau madhab ya ini tadi gambaran-gambarannya. Nah, ini secara fikih, ini ngambil Ibnu Taimiyah itu, ini ke Imam Ahmad. Sedangkan corak pemikiran Imam Ahmad itu tekstual sifatnya. Ya, jadi apa yang ada di teks tadi saya contohkan tentang hadis, ya, yang isbal dan sebagainya. Jadi teksnya begitu ya begitu. Ya, jadi ini pun sama, ininya begitu ya begitu aja, ingin kembalikan ke awal. Jadi terpengaruhi oleh corak fikihnya, ya, dengan pemahamannya mengembalikan ke sini. Dan ini pun seperti Imam Abul Hasan al-Asy'ari tadi saya sampaikan, memberikan metodologi di zamannya untuk memudahkan, dan turunannya nanti ada ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Kalau sudah seperti itu, jalurnya pasti Imam Abul Hasan. Ya. Sedangkan yang di sini mencoba menyederhanakan dengan metodologi untuk dipahami dan memudahkan orang-orang yang ingin mengikuti jalur ini. Ya, maka kemudian beliau sederhanakan dengan 3 pendekatan. Di sini ada uluhiyah, mengambil pada aspek ilahiyat, rububiyah, mengambil aspek rububiyat, kemudian asma wa sifat. Jadi sebetulnya sama saja, cuman pendekatannya dengan menggunakan pendekatan kembali ke awal. Ya,
Dan dengan mengabaikan takwil. Makanya di sini tidak diterapkan takwil. Pokoknya kembali ke awal begitu saja, ya kan? Nah, sedangkan yang ini menggunakan takwil untuk menjawab aspek-aspek ini. Ya, dikhawatirkan kalau ada gambaran-gambaran oleh orang-orang yang nggak ngerti bahasanya, disalah tafsir. Jadi tujuannya sama sebetulnya. Apa tujuannya? Laisa kamitsli syai', membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Jelas di sini ya. Jadi semangatnya, spiritnya sama, yaitu Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya, cuma metodologinya aja yang berbeda. Jadi semuanya sama. Laisa kamitsli syai', tanzihul ma'budil haq, ya, min sifat wa af'alil ma'bud. Ya, min sifat wa af'alil ibad. Tanzihul ma'budil haq, ya, membebaskan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala min sifat wa af'alil ibad, dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan makhluk. Jadi Allah nggak boleh sama dengan makhluk. Ya, tidak boleh serupa, laisa kamitslihi syai'. Maka pendekatannya yang berbeda metodologinya. Kalau ini nggak mau pakai takwil, ya kan? Takut keliru takwil, singkatnya begitulah, ya kan? Kalau ini justru kalau nggak dipakai, nggak bisa nih menerangkan kepada yang ini. Kalau yang sudah paham sih nggak usah pakai takwil, silahkan. Tapi kalau orang-orang seperti ini, dan orang yang memang nggak paham bahasa Arab, dan diterjemahkan jadi celaka nantinya. Guru ngajar di Indonesia, menerjemahkan dia dengan tangan, ditangkap oleh murid, yang terbayang apa? Ya, memang nggak boleh dibayangkan, tapi citra di otak kita itu menerima ketika disebutkan tangan, jadi persoalan. Ya kan? Karena nggak sama dengan makna awalnya. Nah, maka dari itu ketika ditanyakan lebih jauh, nah bagaimana maksudnya ini dan itu, maka pendekatannya tidak ada yang bisa mendekati kecuali menggunakan yang ini. Jadi ini metodologi saja sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita ingin ngambil jalur dari sini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini masih masuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ngambil pendekatan Imam Ibnu Taimiyah pun masih masuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disebut tadi salafi, ya, menyandarkan ini kepada ini, ya, kepada generasi-generasi awal. Kemudian kalaupun ingin mengambil Imam Maturidi, ya ini nggak jauh beda penguat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Karena ini bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Syiah, apalagi Khawarij. Jalurnya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang ini nih, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, itu kan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, namanya firqah. Firqah. Udah? Aliran-aliran atau kelompok-kelompok dalam akidah, memahami akidah. Ini firqah namanya nih. Sudah. Ini yang dimaksudkan Nabi bahwa umatku akan ya terbelah, kan? Terpecah kepada beberapa firqah, golongan-golongan dan sebagainya. Maka cari yang paling selamat, yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ma'al jamaah. Makanya dimunculkan istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan? Firqah najiyah istilahnya, golongan yang selamat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di luar ini apa? Ya, ini ada ini nih, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Ya. Mengambil jalur ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalurnya pasti nggak ada yang lain kecuali tiga ini. Karena pendekatan yang paling masuk yang tiga ini. Ya, kalau mengambil dari jalurnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya jalur yang tadi baik mengembalikan kepada awal, ya, ataupun nanti ingin menggunakan metode takwil untuk menerangkan ini, ya, hal-hal yang diserang oleh logika dan seterusnya menggunakan metode ini, maka jalurnya jalur Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika kita mengikuti jalur ini disebut dengan Asy'ariyah namanya, Al-Asy'ariyah atau Asy'ari. Asy'ari. Ya, ma dhahaba ilaihi al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa yang condong diterapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini solusinya begini, ya kan? Makanya dikenal mazhabnya Asy'ari. Nah, ini mazhab. Seperti di fikih ada mazhab, ya Anda mengambil jalur menggunakan Imam Syafi'i, subuhnya pakai kunut jahr. Anda mengambil jalur Imam Malik, subuhnya pakai kunut silent, ya, tidak jahr. Sebelum rukuk, kalau Syafi'i setelah rukuk. Nanti di fikih saya terangkan. Anda mengambil jalur Imam Ahmad, subuh tidak pakai kunut, tapi kunutnya nazilah. Anda mengambil jalur Imam Abu Hanifah, tidak ada kunut dalam subuhnya. Ya, sampai sini. Ini fikih namanya. Kalau di akidah, Anda mengambil jalurnya ini dengan pendekatan-pendekatan ini, kembalikan ke awal teks. Kalau ada masalah logika, selesaikan dengan takwil. Ini jalurnya Asy'ari. Ya, dikenalnya dengan kelompok Asy'ariyah, ya kan? Yang mengikutinya maksudnya, jalurnya Asy'ariyah, mazhabnya Asy'ari. Jelas? Yang mengambil jalur ini Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya, ya kan? Saya katakan sebagian turunan ke bawah, nanti ada murid-murid ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Ini melekatkan pada awal ini sehingga pada awal generasi awal sehingga mengenalkan dirinya dengan salafi. Ya, salafi.
Walaupun asal kata salaf itu asalnya manhaj. Ya, tapi cenderung diambil maknanya ingin mengembalikan ke sini sehingga membentuk sebuah penamaan ciri khas dengan mengenalkan diri dengan salafi. Salafi. Ya, sehingga dikesankan bahwa salafi ini sekarang adalah bentuk kelompok. Ya, kalau dikaitkan dengan ke sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tidak disebut dengan Taimi tapi lebih mempopulerkan kepada metodologi yang dibangunnya. Ya sudah, kita ingin ikut salaf maka dikenal dengan salafi. Sebetulnya kalau coraknya ingin didetilkan ya ikutnya ke sini juga, Imam Ahmad juga. Nggak ada beda dengan yang lainnya, ikut ke Syafi'i juga. Jalurnya jalur Imam Syafi'i. Ya ini jalurnya ke sini juga Imam Ahmad juga. Ini jalur fikihnya ke Imam Ahmad, jalur akidahnya ke Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun nama yang digunakan salafi. Ya, secara objektif ini salafi juga. Jalurnya apa? Ya, mazhab akidahnya ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kemudian apalagi fikihnya bisa macam-macam. Ada yang ke Hanafi. Seperti Imam Maturidi ini, Abu Mansur At-Turudi ini senafas dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga ada yang tidak membedakan. Jadi sama-sama pemikirannya. Walaupun ini nanti ya ada penekanan sedikit di aspek pendalaman akhlak ke tasawuf, gitu kan? Dan pendalaman fikihnya ke Hanafi, maka ada yang memisahkan. Ya, ini metodologinya ini apa namanya menekankan di penekanan ke sini. Ya, jadi ada yang memisahkan baik itu ikut kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang sezaman dengan ini tapi masih serupa dengan ini, ya, ataupun Ibnu Taimiyah tapi sepakat keseluruhannya, baik Ibnu Taimiyah ataupun penguatan di sini Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, semuanya mengacu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semuanya mengacu pada generasi salaf karena ini pun salaf juga. Ya. Itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidupnya sezaman dengan ini orang-orang salaf ini yang di awal-awal, kan? Bahkan beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan Quran bukan makhluk. Jelas. Dan ketika menguatkan pendapat Imam Ahmad ini pendekatannya menggunakan takwil. Jelas ya? Nah, jadi itu sebetulnya pembelaan kepada generasi salaf. Ini salaf. Ini bahkan khalaf ini. Ya. Kalau kita mau jujur, ini salaf generasi yang awal. Ya, ini salaf juga Al-Maturidi generasi awal. Ini khalaf abad ke-13. Ya. Nah, hanya ketika ini membawa syiar bahwa ini mengembalikan ke awal, ini kemudian membawa penamaan kepada salafi. Yang dimaksud dengan salafi ataupun kalau ada sekarang misalnya jamaah, kelompok dan sebagainya, ini maksudnya ke sini nih. Ya, secara akidah belajarnya pasti ini. Ya, tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat jalurnya ini. Ya, terus kalau Anda mendapatkan sam'iyat, nubuwat, ilahiyat, jalurnya pasti ke sini. Ya, jadi semuanya ada di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tinggal metodologinya mau ngambil yang mana. Ya, jadi nggak usah bertentangan. Ya, kalau saya mengajarkan terbuka saja gitu kan. Walaupun pada prakteknya ya selalu ada yang seperti itu. Ya, selalu ada yang merasa bahwa ini yang paling benar, ini ada kekurangan. Semua yang namanya ijtihad manusia pasti ada benar salahnya. Tapi sepanjang mengacu pada dalil yang benar, ya insya Allah lebih utama dibandingkan dengan yang ini, yang nggak jelas yang keluar dari pakem-pakem yang utuh. Ini pakemnya masih sama, rukun imannya sama, serupa juga, sholatnya serupa, cuman nanti perbedaannya cuma pada metodologi pemahaman dengan niat yang sama, laisa kamitslihi syai', cuma metodologinya yang berbeda. Dan semuanya punya acuan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Singkatnya ini mengembalikan kepada pemahaman yang ini saja. Yang ini juga sama pemahamannya ke sini, hanya untuk menjawab yang ahli logika gunakan pendekatan ini. Nah, takwil ini yang tidak populer kan di awal ini karena belum ada tuntutannya. Jadi ini nggak mau menggunakan ini lagi, nggak usah pakai takwil, langsung aja ke sini. Ini gambarannya seperti ini. Nah, cuman pada prakteknya kan situasi-situasi berkembang secara politik ya dan sebagainya. Ada pergolakan-pergolakan. Ini kan masih awal abad-abad pertengahan nih. Ini kan abad ke-13. Ya, masih ada pergolakan secara politik global dengan Eropa dan sebagainya. Ada perang salib, ada ini, ada itu dan seterusnya. Ini pun masih suasana jihad. Ibnu Taimiyah kan wafatnya dalam jihad juga. Ya, dan ketika beliau meninggal itu ayat favoritnya kan yang beliau bacakan, ya innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, kan? Dan wafat dalam keadaan sedang membaca ayat itu. Jadi ini orang saleh juga, ini juga orang saleh, semua orang saleh, tidak ada masalah di sini. Dan banyak sekali pertemuan-pertemuannya. Perbedaannya cuma masalah itu saja, tipisnya di situ. Banyak pertemuannya banyak. Nah, hanya nanti secara politik berpengaruh, terutama saat masuk di abad ke-18. Sudah ada pengaruh macam-macam secara politis dan seterusnya. Ya, puncaknya di masa-masa ini kan masih pertengahan nih, masih baik lah, masih stabil di masa-masa keislaman itu. Menyebar, masyarakat muslim terbagi pada 3 bagian, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalurnya Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Jadi ikut ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Memahami akidahnya lewat jalur itu. Kemudian imam ini Abu Mansur Al-Maturidi dikenal dengan Maturidiyah. Oh ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini keturunan dari Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Khalid Al-Ansari.
orang yang digunakan rumahnya oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ke Yathrib di Madinah. Kan untanya mencari-cari itu rumah yang tepat, berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini keturunannya ini nih, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau yang ini ke Abu Musa Al-Asy'ari, yang ini ke Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Maturidiyah. Kemudian ada jalur yang tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini sebetulnya pemikirannya ada di sini, metodologinya. Walaupun sering dilekatkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri kan nggak mempopulerkan masalah ini karena beliau sibuknya di fikih. Ya, beliau nggak pernah menyampaikan setelah metodologi atau nulis kitab misalnya tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tidak ada, Imam Ahmad nggak pernah menulis buku tentang itu. Ya kan? Jadi beliau mencukupkan apa yang ada saja, dan jalur hadisnya fikih seperti ini, konsentrasinya di bidang fikih dan hadis. Ya, karena Imam Ibnu Taimiyah mengambil pendekatan ini, coraknya dari sini, maka mempopulerkan kembali ini. Ya, fikihnya dinisbatkan ke sini. Makanya orang-orang yang mengikuti ke sini, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, jalur fikihnya ke Imam Ahmad. Ya, kadang-kadang dilewatkan. Ini tauhidnya kok kembali kepada salaf seperti Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad gak ngarang itu. Ya, yang dimaksudkan adalah jalur fikihnya ke sini. Tapi sekali lagi ini masuk dalam golongan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti di abad ke-18 secara singkat ya, karena ini yang paling populer kan kaitan dengan Mekah bagaimana gitu kan, Madinah bagaimana dan seterusnya. Mekah, Madinah di zaman-zaman ini itu normal saja seperti biasa. Syairah ada, bahkan banyak sekali menyebar di sana. Maturidiyah ada, gitu kan? Ini juga yang jalur ini, ya ini juga ada yang jalur Imam Ahmad secara fikihnya. Terus berkembang ini Ibnu Taimiyah juga mendapatkan perannya. Ini punya murid nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terus menyebar. Nah, sampai nanti di awal abad ke-18. Ini abad 13 lahirnya 1263 Masehi, yaitu 13 Masehi. Nanti abad ke-18 tahun 1703. Ya, lahir lagi seorang tokoh di Najd. Sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Ya. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Lahirnya tahun 1703. Jadi abad ke-18. 5 abad setelah generasi Ibnu Taimiyah. Baik ya? Sudah? Nah, di abad ini, abad ke-18 ini, ya di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19, ya secara singkat kan kerajaan Saudi yang saat ini disebut dengan Saudi, ya, yang meliputi wilayah Makkah, Madinah dan sekitarannya. Nah, itu kan melepaskan diri dari Turki Utsmani. Ya, sebelum kekhilafahan Turki Utsmani itu habis di tahun 1924, ya, ini melepaskan diri. Secara politik juga nanti ada gerakan-gerakan yang lainnya dan sebagainya. Secara singkat, generasi Ali Saud, ya, kemudian mengambil pemerintahan secara terpisah. Ya, melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani, kemudian membuat pemerintahannya tersendiri, keluarga Ali Saud ini, makanya disebut dengan Saudi sekarang. Saudi itu dari keluarga Ali Saud. Ya, dari keluarga Ali Saud, karena biasanya gini, kalau di Arab itu satu yang mengambil kekuasaan, nah itu kan sistemnya kabilah. Dan kabilah itu sistem kekeluargaan, makanya menggunakan pendekatan-pendekatan Bani atau Ali. Ya, untuk membedakan dengan Bani ini menggunakan al keturunan kekeluargaan. Kalau dulu kan setelah pengganti dari Rasulullah SAW, kan Abu Bakar, penggantinya lagi Omar, Utsman, Ali, setelah itu kan Bani Umayyah dinastinya itu. Ya, untuk membedakan dengan itu menggunakan al itu keluarga keturunan. Makanya nanti setelah dari awal ini melepaskan diri, ini yang mengambil pemerintahan dan menguasainya keturunan ini saja dari generasi Ali Saud. Ya. Nah, saat ini kemudian mendirikan pemerintahan sendiri yang mencakup wilayah-wilayah yang dikenal dengan sekarang Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia, Al-Arabiyah As-Saudiyah. Bahasa Arabnya itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah, kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini. Kan? Kerajaan Arab Saudi, diterjemahkan ke kita kerajaan Arab Saudi. Sistemnya kerajaan wilayah Arab yang memerintahnya generasi Saudi. Jelas ya? Dari Saudi ini dari Alus Saud. Nah, ini punya sahabat. Bersahabat dengan siapa? Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ngaji fikihnya jalurnya Hambali. Jelas? Jalurnya Hambali.
Nah, kemudian jalur akidahnya ke sini Ibnu Taimiyah. Otomatis biasanya kalau Imam Ahmad itu, ya walaupun Imam Ahmad kan nggak pernah berjumpa dengan Ibnu Taimiyah karena jauh masanya. Ya, ini abad 13 Masehi, ini masih jauh di sini, ini abad ke-9, ya kan? Ya, jadi nggak ketemu nih, ada berapa? 4 abad terpisah, ya kan? Nah, cuma ini kan beristihad sesuai masanya, ini jalurnya ke sini, fikihnya Hambali, dan pemahaman akidahnya belajar dari sini, ya. Tersibwa oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi ke sini, maka ketika dinasti Saudi ini kemudian menguasai pemerintahan dan menjadikan ini sebagai Mamlakah Arabia Saudiyah sampai dengan sekarang, beliau sahabatan dengan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka diminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini untuk merumuskan, ya, mengambil satu madhab saja, ya, untuk diterapkan di wilayah Saudi ini supaya tidak ada perbedaan dari masyarakat dari sejak kecil dan seterusnya. Jadi semua yang diajarkan itu satu pakem aja, ya, supaya nggak ada beda, nggak ada ribut-ribut dan sebagainya. Maka karena beliau madhabnya itu Hambali ke sini, maka diterapkan fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Jelas ya? Ini asal mulanya di Saudi, sekarang fikihnya Ahmad bin Hambal. Mulanya Syafi'i, sebelum Syafi'i Maliki. Ya, jadi di Mekah, di Madinah itu di zaman-zamannya Imam Malik itu fikihnya Maliki itu. Di Madinah itu Maliki, karena Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafatnya pun di Madinah. Madhabnya Maliki. Awas jangan salah ya, ini kadang-kadang ada yang mohon maaf tidak sampai pemahaman ini karena mungkin informasinya belum menyeluruh. Ya, jadi kalau Anda mau bicara Madinah, Mekah misalnya, ini kota suci bagus, betul, nggak ada masalah di sini. Nabi tempat lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, berkehidupan di sini sampai wafat di Madinah, jelas. Baik ya, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, ditangkap oleh tabi'in, menyebar. Banyak ulama lahir di sini. Ya, ulama yang unggul di awal-awal lahir di Madinah, yang masuk ke kalangan imam mazhab itu namanya Imam Malik. Ya. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah sampai wafat di Madinah. Sampai nanti di masanya kekhalifahan Harun al-Rasyid itu diminta semua udah sedunia yang dikuasai oleh kekuasaan Islam pakai mazhab Maliki saja. Kata beliau jangan. Karena karakteristik setiap daerah itu bisa beda-beda. Itu bijak sekali beliau itu. Jadi mazhabnya itu Madinah masih Maliki dulu. Ya, tapi berganti nanti, yang ganti keadaan, ganti suasana, secara politik berganti, nanti ini jadi Syafi'i. Ya, di masa Ali Saud berubah nanti jadi apa? Jadi Hambali. Jadi ini terpengaruh oleh situasi-situasi global juga yang terjadi pada masa itu. Jadi jangan disimpulkan bahwa kemudian kalau ini harus, kalau Madinah harus semuanya Hambali, tidak begitu juga. Karena sebelum ini pun pernah ada Syafi'i di situ, pernah ada Maliki di situ. Sekarang mazhab Imam Malik menyebarnya di mana? Kebanyakan Afrika Utara, ya. Jadi kayak di sebagian Mesir, Libya, kalau Libya itu mazhabnya Maliki, ke Tunisia juga, Aljazair, ke Spanyol itu Maliki, ya. Jadi kalau mau diambil awal-awal yang sama dengan Madinah, ya sama semua, gak ada bedanya. Ya, jadi jangan ada kesan begini, oh kalau dari Madinah dia pasti sesuai dengan Nabi, gitu. Lihat dulu masanya yang mana. Ya, semua yang dari Madinah juga, kalau kita mengambil dari jalur ini semuanya sama, nggak ada yang beda dari Nabi. Ya, jadi jangan dibeda-bedakan begini. Kalau Mesir itu belum tentu dekat dengan Nabi, Mesir bukan Madinah. Kalau Libya belum tentu dekat dengan Nabi itu. Yang jelas tuh Madinah. Yang Madinah itu yang diterima karena Nabi lahir di situ. Itu cara berpikir awam. Artinya belum paham itu. Ya, jadi yang dimaksudkan Madinah yang sekarang ya jelas Hambali. Kalau kita mau ngambil yang dulu ya Maliki, yang lebih dekat ke zamannya sahabat itu ya Maliki, kan? Ya makanya Imam Malik itu ada salah satu ajarannya adalah amalan ahli Madinah, diterapkannya itu. Ya, jadi kalau kita mau ngambil ke masa-masa awal, orang yang belajar di Libya, di Tunisia itu lebih dekat kepada Maliki dan lebih dekat kepada sahabat. Tapi kan berpikirnya nggak begitu. Ya karena semua jalur yang dari Maliki, dari Syafi'i, dari Hambali, semua mengambil keterangan ke sumber atas, ke sahabat, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pendekatan yang ini. Nanti kalau saya bahas di fikih lebih jelas lagi. Ya, saya ingin menjelaskan dan meluruskan persepsi. Jangan sampai ini di awam terjebak pada pemikiran begini. Kalau ada ustadz alumni Madinah udah pasti benar karena tempatnya di Nabi. Kalau alumni Libya, Tunisia, Mesir belum tentu karena jauh dari Nabi itu berpikir awam, berpikir yang salah. Jelas ya? Karena perubahan-perubahan ini berpengaruh juga dengan pergolakan politik. Di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diminta oleh Ali Saud, ya, kekuasaan ini dari dinasti Saudi untuk bisa menerapkan satu ajaran supaya nggak ada perbedaan dari awal. Maka beliau menerapkan fikihnya ini, fikihnya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad aja yang dipakai gitu. Sejak saat itu ya sudah, ini nggak dipakai lagi. Yang Syafi'i, yang Maliki dan seterusnya. Kecuali ada sebagian amalan ahli Madinah yang dipertahankan. Ya, seperti apa misalnya? Tarawih. Ya, kalau tarawih kan 23 di Mekah itu. Tapi 23, jangan salah. Silakan kalau Anda Ramadan di Mekah 23. Ya kan? Sedangkan ini kan yang dipopulerkan berapa? 11.
Jadi jangan katakan kalau dari sana misalnya harus 11, kalau nggak 11 nggak sesuai Nabi, tidak juga. Ini buktinya di Mekah 23. Di Madinah berapa? Lebih banyak lagi 36. Ya apakah yang 11 salah? Tidak, karena Nabi juga pernah 11. Ternyata 11 itu standar. Standar nanti di fikih saya jelasin deh biar tuntas gitu. Ya Nabi itu 11. 11 itu bacanya panjang-panjang. Rakaat pertamanya bisa 5 juz, 20 halaman. Ya 5 juz 10 halaman itu rakaat pertamanya sampai dengan An-Nisa itu, sampai ayat 176. Itu Nabi rakaat pertama. Siapa yang bisa niru? Akhirnya nanti Umar ya supaya bacaannya yang panjang, tetap bertahan, dipecah rakaatnya, cara gampangnya begitu. Pecah, dibagi 2 aja supaya yang berdirinya itu tadinya lama banget, dibagi 2 supaya tetap sama bacaannya dengan bacaan Nabi. Bagi 2, dari 5 juz bagi 2, 2 juz setengah satu rakaatnya. Gitu kan. Itu 2 juz setengah, ya 11 kan, tinggal setiap satu rakaat dibagi 2 tinggal kalikan 2 kan. Ya kan? Kalau satu rakaat dibagi 2 bacaan kali 2, 11 kali 2 22 kan? Tambah witir 1 23. Itu asalnya 23 pun sebetulnya sumbernya mengarah ke 11 juga. Tapi kalau 11 bacaannya panjang. Ya. Ya jadi bacaannya panjang-panjang, bukan dibaca Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Ya, bukan begitu juga. Ya, 23 juga masih panjang bacaannya. Nanti kalau ingin dipecah lagi jadi 36, witirnya 1. Ini yang dipraktekkan di Madinah. Ini sebetulnya seperti itu, nggak ada bedanya. Nggak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak sholat. Jadi ini dipraktekkan di sini. Ya kan? Madhabnya menggunakan secara fikih ke Ahmad bin Hanbal, secara akidah ke sini. Nah, cuman kan pergolakan politik waktu itu kan masih kuat, sentimennya masih tinggi. Ya, apa yang dibawa oleh Turki Utsmani kan jadi anti semua. Turki Utsmani kan dekatnya ke Hanafi, ya, dekat dengan Syafi'i juga. Ya, jadi kayak sedangkan pemikiran mazhab Syafi'i di fikih berbeda dengan pemikiran Imam Ahmad. Ya, ada coraknya sendiri gitu ya, apalagi ke Hanafi. Ya semacam nanti ada zikir, tasawuf, misalnya, dan seterusnya. Kemudian tabarruk, itu kan ada beberapa bagian-bagian tertentu yang detailnya berbeda dengan pemahaman yang di Hambali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pemahaman berbeda di masalah fikih berpengaruh ke akidah. Yang tadinya babnya fikih masuk ke akidah. Seperti tabarruk, persoalan kuburan dan sebagainya. Pemahaman tentang masjid di atas kubur atau dekat dengan kubur, itu kan masalah fikih asalnya, tapi ditarik nanti ke akidah. Ya, dan situasi politik memengaruhi itu semua. Karena ini kan bahasanya kan diprovokasi juga nanti oleh orang-orang luar, dari orientalis lagi pada akhirnya. Ya, nanti kalau baca sejarah lebih lengkap lagi, kalau mau saya terangkan sirah lebih lengkap. Ada pengaruh Inggris, pengaruh macam-macam dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu pecah aja? Akhirnya dibuat ini sentimen anti Turki Utsmani di sini. Bisa akan-akan kesannya bebas dari penjajahan. Padahal nggak ada yang jajah. Semua terada dalam wilayah Islam. Akhirnya dibentuklah semacam sentimen-sentimen. Ya, sehingga muncul kesannya bahwa ini nanti dibantu Inggris, bantu macam-macam, terus dibuat supaya pertentangan, supaya pecah aja umat Islam. Nah, tugas kita mengembalikan ke awal supaya bertemu di titik harmoni. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan persepsi di masalah politik, masalah macam-macam, jangan menjadikan ukhuwah Islamiyah itu putus. Itu yang kita bawa misinya. Jadi kalau mau yang ke sini, ya itu pilihan, silahkan. Ini ke sini, ini pilihan. Nah, ini karena terbawa oleh situasi itu, ya maka mazhabnya dilekatkan di situ karena tokohnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tokohnya ini maka sering dikenal pada saat itu. Saudi ini sudah mengambil mazhabnya ini, dikenal dengan Syekh Abdul Wahhab, pengikutnya disebut Wahabi. Dari sini muncul istilah kata Wahabi. Tuh, sampai kaget penghapus jatuh. Nah, inilah awal mula istilahnya muncul Wahabi. Tapi jalurnya ke sini juga. Nah, cuma karena waktu itu kan persoalannya sudah tersisa, ya, sisa-sisa Khalifah Utsmani kan Hanafi dengan Syafi'i kebanyakan munculnya itu. Jadi praktek di masyarakatnya pun ya kayak misalnya kunut subuh kan, desain-desain seperti pemahaman tentang aplikasi ya, baik persoalan-persoalan sosial ataupun persoalan-persoalan menyangkut masalah alam kubur, dalam konteks ini kuburan, pemahaman fikih dan sebagainya dipahami berbeda. Akhirnya apa yang terjadi? Asar-asar yang ada, kan, yang dianggap berbeda dengan pemahaman ini, yaitu dikondisikan sesuai dengan pemahaman ini. Ada sebagian bangunan misalnya yang diratakan dan sebagainya. Ini nggak sepakat, ini muncul di sini sentimen yang berkembang luas sampai sekarang. Ya, nah pendekatannya sebetulnya juga ini ada yang miss di lapangan pada prakteknya itu. Ya, contoh misalnya kasusnya ziarah kubur. Ibnu Taimiyah ketika melihat suasana pada masa itu, ada praktek ziarah kubur yang dalam pandangan beliau itu nggak sesuai. Bukan masalah ziarahnya, tapi persoalan-persoalan untuk memintanya dengan cara yang tidak tepat. Ya, saya gambarkan begini nih, di masa-masa awal ini, itu kan di Madinah di makam Nabi ya, kalau kita ziarah itu ke makam Nabi itu, masuk dari Babus Salam, keluar di pintu Baqi itu kan ada lubang tuh.
Ya, asalnya kan terbuka tuh. Ya, pagar sebelum ada lubang terbuka sebelum dijaga itu setiap dibersihkan, itu teman-teman yang cerita itu dibersihkan. Terus lalu ada kertas banyak numpuk dalam bahasa apapun. Ya, ada yang minta ini, minta itu, macam-macam lewat kertas dan sebagainya. Anda bisa bayangkan. Dan gambaran-gambaran yang terjadi ketika dibawa ke praktek lapangan tidak seperti konsepsi yang diawalkan dalam ziarah itu. Ya, ziarah kan kita datang dengan mendoakan, memohon kebaikan-kebaikan dan sebagainya, dan turunan-turunan fikih lain yang mungkin ada perbedaan pendapat, itu khilaf yang biasa. Ya, tapi kalau praktek-praktek yang sudah berbeda misalnya sifatnya, ya misalnya minta kepada kubur dalam konteks ini bukan dalam konteks tawasul yang dibenarkan, ya, atau dengan cara-cara yang tidak tepat, itu yang disorot oleh Ibnu Taimiyah. Ya, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang murni. Makanya beliau membawa sebuah syiar, ya, pemurnian akidah dan sebagainya. Maksudnya bukan melarang ziarah. Ya, tapi kadang-kadang di lapangan dipahami dengan hal yang berbeda. Ya, hentikan dulu ziarahnya supaya nggak ini, nggak itu. Nah, ini berkembang, dapatlah kemudian reaksi dari sisi yang lain. Oh, ini melarang ziarah kubur, padahal yang dimaksud bukan. Terbawa itu dalam suasana sejarah, tertuliskan di tinta, terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh politik. Ya, dan yang tidak menginginkan persatuan di antara umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, ini ramainya di sini. Maka kita kenal di sini aliran Wahabi. Wahabi karena jalurnya ke sini, ya, maka nggak enak disebut dengan sebutan-sebutan ini, kembalikan ke sini udah aja. Satu ini ya Salafi. Ya. Nah, pada dasarnya begini turunannya. Kalau kita nggak ada masalah. Ya, silahkan Anda nyamannya mau ngambil jalur yang mana, nggak usah berselisih, nggak usah ribut. Kemudian yang ada itu kalau mau kita ini ngambil salah satu, silahkan konsisten dengan itu. Mau jalurnya Ibnu Taimiyah, konsisten, silahkan. Karena ngambilnya kan dari sini aja. Tapi menghormati yang di sini. Karena ini pun nggak keluar dari jalur-jalur yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada perbedaan, mempelajarinya bukan dengan pemahaman ini. Baca kitab-kitab induknya. Pahami sejarahnya. Dengan itu kita menghasilkan penghormatan. Ya, yang di sini juga mengambil jalurnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kurang lebih di atas 90% sekarang penduduk bumi itu mengambil ini, ya kan? Nah, ini pun silahkan, ya, praktekkan, ambil mazhab fikihnya mau ngambil siapa, kesininya siapa, lalu pelajari yang ini supaya bisa menghormati yang ini. Jadi nggak usah ribut gitu. Nah, nanti hal-hal yang miss di lapangan itu digali dalam sejarah. Kenapa nih ada persepsi begini? Apa persoalannya? Masalahnya apa nih? Kalau ini bisa kita kerjakan, insya Allah bisa bersatu ini dalam kebaikan dan saling menghormati. Tapi kalau kita mengikuti orang-orang yang sengaja memang kita ingin berpecah belah, terus ribut di sini dan sebagainya, wah, ini sampai kapanpun tetap akan berselisih. Ya, mau dibawa ke fikih berselisih, silahkan. Kan rame tuh masalah kunut dengan nggak kunut. Akhirnya ada yang menyebut kunut itu bid'ah. Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah, pelaku bid'ah? Apa Anda mau mengatakan Imam Malik pelaku bid'ah sementara beliau tuh tinggal di Madinah, lahir di Madinah, berkembang di Madinah, wafat di Madinah, ya kan? Ya, hadis tentang kunut dari Al Hasan juga, ya, dengan Ibnu Umar, apa mau dikatakan itu pelaku bid'ah? Kan mustahil gitu, ya, harus digali lagi. Nah, jadi sifatnya menghormati. Yang kunut, oh ini dalilnya jalurnya ini. Yang tidak kunut, jalurnya ini, ada Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik, jalurnya dipelajari. Tapi kalau kita terjebak di situ, lama-lama nanti masjidnya nggak ada yang ngisi. Saya pertama datang ke Bekasi, ada satu daerah saya diajak. Begitu saya mau subuhan, loh, kenapa orang sini pada pergi keluar dari komplek? Ya, saya sholat di situ. Begitu sudah selesai, saya tanya kan sebagian orang, kenapa Pak nggak sholat di sini? Oh, bid'ah itu. Kenapa? Kunut. Anda bisa bayangkan, ya kan? Oh, saya bilang apa yang bid'ah ya? Ya, saya ke situ memang kunut. Ada yang kunut itu. Jadi kita, karena kita makmum ya kita mengaminkan, ya kan? Ya, kalau misalnya Anda masuk ke daerah yang misalnya mazhab Syafi'i, ya ikuti yang di situ, jangan bawa mazhab sendiri. Kalau bawa mazhab sendiri nanti ribut di situ. Pelajari yang di situ. Jangan dirubah dengan mazhab yang ada. Kecuali kalau memang ada yang keluar dan sebagainya diluruskan. Terus dibalikan informasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kunut di sini dalilnya begini. Kalau nanti Bapak Ibu ke tempat begini nggak ngelihat kunut, ini sejarahnya begini. Jadi tenang. Makanya kalau ada orang ke Mekah kan nggak pernah ribut. Nggak ada orang instruksi saat sholat subuh nggak kunut. Saya sudah ngimamin misalnya kan. Terus gak kunut, gak ada dari belakang. Subhanallah, bid'ah tuh, gak ada. Biasa aja gitu. Karena ada pembekalan awal. Makanya gak ada keributan. Kenapa saat pulang ke Indonesia pada ribut lagi? Ya kan? Nah, ini yang gak boleh terjadi nih. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditarik pun ke, taruhlah misalnya ke ormas misalnya kan dan sebagainya. Kalaupun dari ormas ada kecenderungan kemana di sini untuk prakteknya. Nah, itu kalau sudah tahu sejarahnya akan saling menghormati. Ya, NU misalnya kan ngambil jalurnya ke Imam Syafi'i pada umumnya, ya kan? Kemudian ini Asy'ariyah dan seterusnya. Nanti ada Muhammadiyah yang umumnya sebetulnya terbuka di Muhammadiyah itu karena saya belajar di Muhammadiyah juga. Saya itu hidup di lingkungan NU, ya kan?
Dan alhamdulillah di keluarga kami juga saya nggak pernah cerita di masalah keluarga itu, sehingga kita ke umum aja gitu ke. Tapi kalau kalau sudah meninggal saya ceritakan. Di kami alhamdulillah ya heterogen, di keluarga di MUI itu ada juga di MUI ya. Kemudian juga yang seangkatan dengan almarhum Gus Dur itu ada kakak ibu saya, Syekh Kiai Haji Hafidh Utsman gitu, muridnya Kiai Haji Idham Khalid. Idham Khalid itu muridnya siapa? Haji Wahid Hashim. Haji Wahid Hashim ke atas kan muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita ada keluarga di situ. Di Muhammadiyah juga ada pendiri Muhammadiyah di Banten tuh kakak ibu saya. Ya, di MUI juga di Jawa Barat gitu. Ya ketuanya sebelum yang sekarang kayak Haji Rahmat Syafi'i itu kakaknya ibu kami. Itu sekjennya adiknya ibu kami. Jadi kita kumpul aja Muhammadiyah ada. Ya di Dewan Dakwah yang mendirikan di Banten itu kakak ibu saya, itu muridnya M Nasir. Jadi kita ada semua, nggak ada masalah di situ gitu, ya nggak ada persoalan. Jadi di Muhammadiyah, saya belajar di Muhammadiyah, Darul Arqam Muhammadiyah Garut, 6 tahun saya belajar. Ini sangat terbuka. Ya mau mengambil Darul Syafi'i silahkan, dengan mau Ahmad silahkan, dibuka wawasan kita. Silahkan mau seperti apa gambarannya. Nanti dikembalikan kepada pribadi, walaupun nanti secara tarjih ada yang kecenderungan ke Hambali dan seterusnya, itu bergantung kepada konsepsi yang menyusunnya. Yang penting ada di spektrum ini, nggak keluar dari situ. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau kita mengerti seperti itu, nggak ada nanti perpecahan karena wawasan sudah terbuka. Jangan sampai begini ketika ada yang tidak kunut misalnya, oh Muhammadiyah nih. Ketika kunut NU nih, ya apakah Anda mau mengatakan kalau ini misalnya Imam Syafi'i NU sementara NU belum ada pada saat itu, atau Imam Ahmad Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi jangan terjebak ke situ. Nah, ini yang harus kita rekatkan karena ada orang-orang yang memang atau pihak-pihak yang tidak menginginkan ya ada persatuan dalam kebaikan. Maka tugas kita memberikan wawasan supaya saling memahami, saling mengerti dan menghormati. Itu misi yang kita jalankan. Jadi ini ta'lim yang saya bawa. Jadi mohon maaf, saya tidak mengajarkan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, tidak. Ya, agama itu menampilkan kebenaran, bukan pembenaran pada sesuatu atau menyenangkan pihak-pihak lain. Ya, kadang-kadang kalau kita nyampaikan begini tuh, ada orang-orang yang memang tidak senang ya dimunculkannya ya ini aliran di sini senang, di sana senang, harus menyenangkan berbagai pihak. Bukan, itu cara berpikir yang salah. Kita itu harus objektif. Kalau yang lain ada dalil, sampaikan dalilnya. Anda boleh menguatkan dalil Anda, sah. Tapi jangan sampai menepikan dalil yang lain. Kalau seperti itu namanya Anda meyakini sebagian dari ajaran dan menafikan sebagian yang lain. Itu perilaku ahli kitab zaman dulu. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Itu bahaya. Ya, yang harus kita tampilkan adalah kalau ini begini, dalilnya apa? Landasannya apa? Kita terangkan secara jelas. Kalau ini begini, dalilnya apa? Landasannya kita terangkan. Adapun pilihan kita nggak bisa paksakan. Nabi aja kan diutus bukan untuk memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Itu. Ingatkan, terangkan. Tugas kamu untuk mengingatkan, bukan memaksa orang. Jadi kalau Nabi aja dari salahnya adalah untuk mengajak, menyampaikan kebaikan, bukan memaksa, maka siapa ahli hidayah harus memaksa orang lain? Jadi ya? Nah, kalau misalnya dengan penjelasan ini belum pas, belum cocok, tidak ada masalah. Tapi kan tidak harus bermusuhan, kan? Tidak harus mencela. Anda boleh saja silahkan mau mengambil jalur Imam Ibnu Taimiyah, boleh silahkan. Ngambil jalur ini silahkan. Ya, tapi kalau kita misalnya memilih salah satu, bukan berarti harus menjadikan itu bermusuhan, tidak. Ya, kenapa harus saling mencela? Kenal juga tidak, nggak pernah ketemu sebelumnya, tiba-tiba mengatakan ini Ustadz bid'ah dan sebagainya. Anda siapa? Ya kan? Coba Anda bayangkan, Anda belum kenal sudah membangun permusuhan. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bahaya, ini yang saya tidak inginkan begitu. Jadi jangan sampai ada murid saya ya yang belajar apalagi di Mira pandai mencela orang lain, apalagi pada yang belum kenal, nggak boleh. Hormati aja, nggak sepakat nggak apa-apa. Ya, kita punya pandangan, tapi jangan mencela orang. Mencela itu melahirkan dosa. Anda ibadah dapat pahala, mencela dapat dosa. Lalu apa yang Anda dapatkan? Kalau semuanya kembali kepada nol, nggak ada sama sekali. Ya, jadi kalau kita mau, silahkan dari pokok akidah ini, yang paling penting ini, firqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Madhabnya, mau Asy'ari silahkan, kan? Mau ke sini juga silahkan, ya. Yang dikenal dengan Salafi, Ibnu Taimiyah dan seterusnya, atau mau yang versinya ini, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, karena ini juga ada hal-hal tertentu yang spesifik karena berlaku di zamannya yang tidak sama dengan zamannya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Mungkin ada perbedaan yang tidak sepakat. Saya juga ada beberapa yang tidak sepakat dalam hal-hal ini. Tapi kan tidak harus kita munculkan sebagai hal-hal yang menjadikan permusuhan atau celaan-celaan dan sebagainya. Cukuplah kita mengetahui. Setelah itu ya sudah kita menyampaikan apa yang kita pahami, pendapat kita mengacu kepada keterangan ini. Ya kalau tidak sama ya tetap kita di jalur yang sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan saling berperang apalagi gitu kan dan seterusnya. Nah, insya Allah teman-teman sekalian itu yang penggalian bisa kita tampilkan. Cukup hangat pagi ini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, dan kitab-kitab kita juga merujuk ini Al-Ibanah. Ya, sampai ke
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan nggak ada banyak kitab yang dituliskan, cuma catatan Rasail. Ini saya punya nih, Kasyfus Syubhat fi Tauhid. Ini apa namanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus yang diajarkan di sekolah-sekolah yang mengacu ke sini ini Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini ada kita punya banyak versi-versi buku-buku, tapi yang mau saya katakan Ibnu Taimiyah juga kita nanti tunjukkan kepada Anda Majmu'ul Fatawanya seperti apa, Risalah Tazkiyatun Nafas ada. Kita dari riset, kami ini dari riset. Ya, bukan hanya nebak-nebak begini, tidak. Kita ini kitabnya ini, sejarahnya ini, risetnya ini. Ya, pada tanggal itu kejadian, ada kejadian apa, pengaruhnya bagaimana, secara geopolitik seperti apa, geostrategisnya bagaimana, itu sampai ke situ kita kaji, sampai orientalisnya. Jadi kalau Anda tanya pada saya, di situ ada orientalis namanya siapa di zaman itu, kita bisa tampilkan. Sampai ke sini sekarang pun itu masih ada nasabnya tuh. Ya, nanti ada babnya sendiri setelah masuk ke situ. Yang ingin saya sampaikan adalah sekarang kita sudah tahu khatam kita. Jadi kurikulum akidah kita adalah kurikulumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat ya? Kurikulumnya akidah yang dijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Ingat, bukan Mu'tazilah. Kita berbeda dengan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berbeda. Ya, kita berbedanya di apa? Di pokok-pokok imannya sudah beda. Di sana ada ma'sum, imamah, kita tidak ada. Ya, imamah itu imamah dalam konsepsi praktikal fikih itu ada, tapi bukan masuk bab akidah. Ya, imam itu mesti ada. Imam dalam sholat ada imam, dalam pemerintahan ada imam. Cuman konsepsinya nanti penerapannya dari fikih, di muamalah, bukan ditarik ke akidah. Kalau ke akidah sudah nambah rukun, jadi masalah. Ya kan? Nah, jadi aliran-aliran yang di luar itu kita tidak masuk di dalam. Jadi kalau Anda tanya akidah Ustaz Adi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu gambarannya. Jadi saya bukan Syiah, saya bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, dan seterusnya. Ya, jadi ini apa namanya, konsepsi turunan. Pemahamannya silahkan, bisa Anda ambil mau yang mana. Ya, kalau saya sampai hari ini saya berprinsip untuk mengembalikan semua hal-hal yang kita pahami itu sesuai dengan pemahaman-pemahaman awal. Kalaupun dibutuhkan keperluan untuk melawan logika-logika itu, maka gunakan ini takwil yang sudah terkonfirmasi, jangan takwil yang asal dan sebagainya. Ini semua terkonfirmasi semua, ya. Jadi di sini kita bisa temukan teman-teman sekalian unsur sinergitas, penyatuan, kekompakan, kebaikan, karena semua akan bertanggung jawab dengan pilihan dan amalnya sendiri. Tapi kalau Anda sibuk dengan mencela orang, menghadirkan keributan dan sebagainya, Anda repot tanggung jawabnya. Jadi kalau dibawa ke dunia yang lebih luas lagi, nah ini yang kita sesalkan, ya. Banyak nanti, ya macam-macam lah, sampai sahabat aja kan jadi tertuduh. Kenal juga enggak dengan sahabat sudah menuduh, sudah mencela. Enggak pernah ketemu, enggak pernah kenal sudah mencela sahabat Muawiyah, apalagi mencela Abu Bakar, mencela Umar. Anda siapa gitu? Ketemu aja enggak pernah gitu kan? Ya sekukunya aja enggak nyampe gitu amalannya. Ini yang kita khawatirkan terjadi seperti itu, ya. Nah, kalau ranah-ranah yang spesifik pembahasannya biarkan di ranah ulama. Awam enggak usah ikut-ikutan. Nah, jadi persoalannya sekarang itu ada ustadz-ustadz yang kadang-kadang menampilkan ranah itu di masyarakat awam, jadi pada ribut lagi. Ya, membahas tentang ain Allah, ngapain dibahas-bahas yang seperti itu gitu kan? Itu udah dicukupkan, udah selesai babnya. Kalau mau disampaikan, sampaikan. Tapi jangan ditampilkan nyinggung-nyinggung yang begini, nggak diberikan pemahaman utuh. Ya, jadi nyampaikannya ini paham kita, yang ini pahamnya dolah, sesat ini, ya itu jadi memicu keributan di bawah. Ketika dibawa kemanapun, jadi beda semua nanti. Udah secara akidah bermasalah nanti pemahamannya, nanti di fikih dipraktekannya ribut lagi. Pemahaman Hambali dibawa misalnya ke tempat yang Syafi'i, ya pasti akan ribut. Ya, pasti akan ribut. Yang ada itu fikih. Kalau jadi ada yang kalau belajar di Hambali, datang ke tempat Syafi'i, belajar fikih Syafi'i. Jangan fikih Hambali dibawa ke situ. Belajar fikih Syafi'i, dipraktekkan di situ, lalu diterangkan masyarakatnya. Di belahan lain di bumi itu ada yang begini, jalurnya begini, itu akan lebih bijak disampaikan. Walaupun secara pribadi mengamalkan Hambali, nggak ada masalah. Ya, jadi itu yang saya maksudkan, ya. Ini manhajnya seperti itu. Kalau mungkin kurang berkenan bagi sementara orang, ya saya mohon maaf. Mungkin itu kekurangan saya yang belum bisa memberikan penjelasan lebih baik. Ya, mungkin ada guru-guru lain yang bisa memberikan keterangan lebih baik. Itu kelemahan yang semoga Allah mengampuni. Ya, tapi saya ingin mengajak bahwa jangan sampai perbedaan seperti itu menjadikan kita tuh saling mencela, ya, atau saling bermusuhan dan sebagainya. Itu yang tidak tepat. Logikanya di mana gitu kan? Terus logika iman, logika Qur'annya, Anda ngaji Quran, ngaji sunnah, tapi melanggar Quran dan sunnah. Ya, kata Quran jangan terpecah belah, terpecah belah. Kata Quran jangan mencela, Anda mencela. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar minkum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Anda mencela berarti melanggar Quran. Terus Anda mengatakan ngaji Quran, ngaji sunnah, di mana sunnahnya? Mana Qurannya? Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah dalam tali Allah dengan Al-Qur'an. Jangan terpecah belah. Ya, ini kau bisa ngaji Quran, ngaji sunnah, pulang-pulang ke rumah pecah belah suami dengan istri. Ya kan? Dengan tetangga jadi ribut dan sebagainya. Ini di mana gitu persoalannya? Nah, ini yang harus kita luruskan kembali sehingga harmoni itu tercipta. Ya, kalau Anda sepakat dengan saya silahkan bisa mengaji, teruskan, baik, kita buka semua referensi dan sebagainya untuk menampilkan kemuliaan. Nah, secara singkat ini kurikulum kita. Akidahnya itu yang kita terangkan.
Ya kalau Anda sepakat silahkan, gitu kan? Alhamdulillah, teruskan. Dan nanti kalau mau lebih dalam pun nanti dengan kita ada rumusan-rumusan. Ini nanti akan saya bukukan. Ya, sudah kita berjalan ini. Nanti kita ada wawasan dan sebagainya, turunan-turunannya. Kalau mau didetilkan nanti ada ngaji-ngaji terbatas untuk detil supaya ini loh. Ini yang berbeda tuh di sini. Ini yang mungkin ada persoalan di sini. Ini perdebatan ulama masa lalu begini. Ada ulama aja berbeda pendapat ada. Biasa saja gitu. Di fikih, di akidah juga ada. Tafsirnya itu Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menjelaskan tentang bab surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhu, jadi semuanya hancur kecuali wajahnya. Itu ketika beliau mengatakan illa mulkahu, itu ramai sekali dibahasnya. Ya, yang aliran, karena Al-Bukhari itu kan jadi patokan. Ya, patokan hadis yang paling utama. Jadi versinya ini kelihatan nanti coraknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan mulka itu dibawa ke kata asal, tetap dikembalikan ke asal. Ya. Yang ini menjelaskan yaitu takwil katanya. Itu terkonfirmasi semua. Jadi Imam Al-Bukhari ingin menyatukan di satu titik tuh. Itu jeniusnya beliau itu. Ya. Tapi yang kekinian tuh jadi aneh. Saya juga melihat loh, kenapa dibaca jadi salah? Orang-orang dulu bacanya mulkahu, orang sekarang ada yang baca malikahu. Dari mana jadi malika? Jadi ya itu ada terlalu memaksakan gitu pembacaan sehingga keluar bergeser dari konteksnya. Nah ini yang saya maksudkan. Tapi ini bukan ranah pembahasan awam. Makanya Anda kalau saya sampaikan pun Anda ikut bingung. Kenapa? Karena ini di mana babnya, ini maksudnya kemana? Itulah yang saya maksudkan. Jadi kalau masalahnya masalah keulamaan dibahas di kalangan khawas ulama. Kalau awam, masalah-masalah umum yang didapatkan. Karena awam nggak dituntut dengan yang seperti ini. Jelas ya? Jadi kalau Anda mendapatkan salafi itu maksudnya yang tadi saya katakan. Kalau Anda mendapatkan ini Asy'ari, itu yang tadi saya jelaskan. Jelas ya? Ya, kalau Anda apa? Ya, saya mah Asep, saya Nina, saya Nia, di Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jelas ya? Itu yang saya maksudkan. Semoga Allah meridai kita semua. Jadi tuntas bahasan kita. Tinggal kita kembali ke kurikulum awal aja. Jadi supaya yang paling enak itu khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan, keramaian, kembalikan ke konsepsi awal. Udah kuatin aja yang 6. Gak usah ribut masalah ini. Ya, sibuk diri kita dihabiskan hanya untuk membahas wajah itu apa, yad apa, istiwa itu apa. Itu hanya menghasilkan perdebatan-perdebatan yang bisa mereduksi nilai keimanan. Yang paling inti itu rukun iman. Yang pelajaran awal 50 video. Insya Allah Anda 50 video itu belajar dengan baik, nggak akan pernah sibuk dengan ini, dan insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Ya, itu aja kurikulum yang terbaiknya di 50 video awal sebelum sampai ke masa ini. Dengan demikian berakhir pembahasan pokok terkait dengan perjalanan akidah. Tinggal kitab-kitab saya tunjukkan. Nanti beberapa bisa saya munculkan termasuk keterangan-keterangan syarah di ulama Indonesia. Ini misalnya ada yang Asy'ariyah juga ada syarahnya. Ini kan yang di Mesir kurikulumnya. Nanti ada yang lain-lain termasuk Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Fatih, tahu Muhammad Al-Fatih? Ya, yang menaklukkan Konstantinopel, mengambil nubuat Nabi. Nabi kan katakan akan ada yang menaklukkan Konstantinopel. Ini orang yang terbaik, pasukan terbaik dan sebagainya. Itu Asy'ariyah. Itu Asy'ariyah. Nah, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan misalnya ini yang terbaik, bagus, tapi akidahnya menyimpang? Bagaimana Nabi memberikan nubuat pada yang akidahnya menyimpang? Ya kan? Ya kan nggak mungkin gitu, ya. Tapi juga jangan salah, Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang soleh, orang baik, yang wafatnya juga dalam keadaan membaca ayat Al-Quran, ya, dan berjuangnya baik, tidak ada penyimpangan dan sebagainya. Ya, bagaimana orang-orang yang meninggal dalam ketaatan juga disebut menyimpang? Jadi itu yang saya maksudkan. Ya, jelas ya. Jadi ini saya kira selesai. Insya Allah berikutnya kita masuk ke zonasi untuk pengayaan dan masuk kepada bab fikih. Kalau bab fikih sudah kepada ibadah, jadi manhaj kami di Mira mengajarkan akidah hanya akan mencukupkan kepada kurikulum pokok rukun iman itu. Itu yang paling gampang, dan itulah kejeniusan Said Sabiq, ya. Syekh Said Sabiq itu jenius, tidak membawa kepada persoalan ini tapi mencukupkan kepada kurikulum awal. Itu sebetulnya kurikulum dasar yang harusnya mantap di setiap orang Islam. Rukun imannya itu yang jangan goyah, ya. Adapun detil-detilnya itu jadikan pengetahuan, wawasan saja, sejarah dan sebagainya. Jadi demikian ya, murid-murid saya, tidak boleh ada yang saling mencela, tidak boleh ada yang membangun perselisihan, dan kita memahami dengan wawasan sejarah sehingga berkehidupan yang berintelektual, ya. Jadi cerdas itu adalah anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau sudah diberikan anugerah, jangan memilih yang bodoh, gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian di hari ini. Pembelajaran kita semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak dari saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah memperbaiki apa yang kurang di antara kita, menyempurnakan apa yang belum sempurna, dan menunjukkan jalan kebenaran yang terbaik sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Bertemu insyaallah esok hari dalam pembahasan awal fikih, ya, dan sudah masuk kepada bab yang baru,
Dan insya Allah Sabtu Ahadnya masuk kepada pembahasan di zonasi. Ya sudah mulai berlaku bagi teman-teman yang baru terhubung, belum terhubung dengan Mira. Saya melihat tinggal 700 kuotanya. Kalau sudah terpenuhi, kita akan tutup dulu supaya mantap di 10.000 ini dan menyesuaikan dengan kapasitas yang tengah kita bangun untuk persiapan offline-nya. Demikian, terima kasih, dan Senin besok juga saya akan mulai tunjukkan kepada teman-teman keterlibatan kita untuk membangun pesantren, ya, yang pesantren yang Miranya. Kalau sekarang SD insya Allah sudah mau selesai, saya baru bisa menyiapkan ruangan untuk offline aula, tapi nanti kalau pesantren ini sudah jadi, saya kira insya Allah cukup sekali menampung kapasitas kalau ingin nanti ada summer misalnya kajian khusus, ya, atau nanti ada daurah dan sebagainya, atau undangan-undangan zonasi, insya Allah cukup. Dan bisa langsung bertempat tinggal, jadi ada kajian 2 pekan, sebulan tinggal di pesantren, jadi kayak nyantri, bukan kayak nyantri betulan. Jadi ada yang formal libur, Anda yang datang ke situ nanti belajar supaya merasakan bagaimana suasana pesantren, dan suasana pesantren yang dibangun insya Allah pesantrennya ekho, jadi menyatu dengan alam. Ya, masih ada pohon duren di situ. Sekarang sudah sedang berjatuhan, bukan jatuh dari truk, tapi jatuh dari pohon. sudah kita bisa dapatkan, ada rambutan dan macam-macam, ada ternak juga. Nanti kalau kita di situ prakteknya jelas. Jadi nanti ada Quranic Botanical Garden, ya, insya Allah ada kebun Quran. Jadi tumbuhan-tumbuhannya ada di Quran, tafsirnya nanti ke situ, hewannya ke situ, nanti prakteknya bisa lebih luas dengan izin Allah. Besok saya sampaikan infonya untuk kita bisa bangun bersama. Karena juga cukup besar apa yang kita harus siapkan untuk bangun itu, dan insya Allah semua kita tujukan untuk lillahi ta'ala, karena tanahnya pun bukan pribadi tapi saya jadikan juga untuk umat Islam, dikelola oleh Mira, jadi saya meninggal pun bisa diteruskan oleh murid-murid yang lainnya, termasuk semua perangkat-perangkatnya. Mudah-mudahan jadi jariah terbaik untuk kita semua. Ya, besok insya Allah kita umumkan dan kita sampaikan, dan kita berharap Allah meridai apa yang kita kerjakan sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'matal istiqamah fi dinik ya arhamar rahim wa fil iman bika wa bi rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wahhid sufufana bihablika ya rabbal alamin bil Qur'an wa bi sunnati nabiyyika. Allahumma jannibna min at-tafriqah. Allahumma jannibna min at-tafriqah. Allahumma jannibna min at-tafriqah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.